2.7 Limit melibatkan fungsi trigonometri. Contoh soal pertama, limit X mendekati 0, cos X per X ditambah 1. Dalam penyelesaiannya yaitu, X ini kita ganti dengan 0. Maka, limit X mendekati 0, cos 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1. Maka hasilnya 1. Maka nilai limit fungsi di atas adalah 1. Kita lihat contoh kedua. Limit T mendekati 0, tan 2T per sin 2T dikurang 1. Dalam penyelesaiannya yaitu, T kita ganti dengan 0. Maka, limit T mendekati 0, tan 2 dikali 0 per sin 2 dikali 0 dikurang 1. Sama dengan limit T mendekati 0, tan 0 per sin 0 dikurang 1. Tan 0 sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan 0 per 0 dikurang 1 sama dengan 0 per min 1 sama dengan 0. Maka nilai limit fungsi trigonometri di atas adalah 0. 2.8 tentang limit pada tak berhingga atau limit tak hingga. Buktikan bahwa limit X per 1 ditambah X kuadrat adalah 0. Contoh soal, limit X mendekati tak hingga, X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga, X per X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat per X kuadrat. Dapat kita lihat, X per X kuadrat itu menghasilkan 1 per X. Dan untuk penyebutnya, 1 ditambah X kuadrat per X kuadrat itu menghasilkan 1 per X kuadrat ditambah 5. Maka, limit X mendekati tak hingga 1 per X per 1 per X kuadrat ditambah 1. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X per limit X mendekati tak hingga 1 per X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga 1. Sama dengan 0 per 0 ditambah 1. Sama dengan 0. Terbukti bahwa fungsi limit di atas adalah 0. 2.9 tentang kekontinuan fungsi. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 3 jika tidak jelaskan sebabnya. Contoh soal, fx sama dengan X dikurang 3 dikali X dikurang 4. Kita ganti X-nya menjadi 3, yaitu f3 sama dengan 3 dikurang 3 dikali 3 dikurang 4. Maka, 3 dikurang 3, 0, 3 dikurang 4, min 1. Jadi, 0 dikali min 1 sama dengan 0. Maka, F3 sama dengan kontinu. Kenapa F3 dikatakan kontinu? Karena F3 telah memenuhi ketiga syarat Fx itu. Lanjut ke soal kedua. Periksa apakah fungsi berikut kontinu X dikurang 2 jika tidak sebutkan alasannya. Contoh soal, fx sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. X ini kita ganti dengan 2. Maka, F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. Sama dengan 4 dikurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Fungsi limit tidak terdefinisikan. Karena, kalau kita substitusikan 0 per 0, maka X sama dengan 2 menghasilkan bentuk 0 per 0. Jadi, di titik X sama dengan 2, dia tidak terdefinisi. Artinya, syarat pada kontinu di X sama dengan 2, syarat pertamanya sudah tertolak. Jadi, kita tidak usah mengecek lagi syarat kedua dan juga ketiga. Kita langsung dapat menyimpulkan bahwa fx tidak kontinu di titik X sama dengan 2.
3.1 tentang 2 masalah dengan satu tema. Contoh soal, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 di titik-titik dengan X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan juga 2. Dalam penyelesaiannya, fx sama dengan X kuadrat dikurang 1. Rumus untuk M tan sama dengan limit X mendekati 0, F dalam kurung C ditambah H tutup kurung dikurang F dalam kurung C tutup kurung per H, maka fx sama dengan X kuadrat dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 0 dalam kurung C ditambah H tutup kurung pangkat 2 dikurang C kuadrat dikurang 1 per H sama dengan limit X mendekati 0 C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat dikurang 1 dikurang C kuadrat ditambah 1 per H. C kuadrat dengan dikurang C kuadrat kita coret, maka habis C kuadrat dikurang C kuadrat. Untuk min 1 ditambah 1 kita coret, maka habis min 1 ditambah 1. Maka didapat limit X mendekati 0, H dalam kurung 2C ditambah H per H. Karena H-nya bisa kita coret, maka didapat 2C. Langkah selanjutnya yaitu ATX sama dengan min 2, M tan sama dengan 2C. C-nya ini kita ubah dengan menjadi min 2, maka 2 dikali min 2 sama dengan 4. Untuk ATX sama dengan min 1, kita ubah C-nya ini dengan min 1, maka didapat min 2. Untuk X sama dengan 0, M tan sama dengan 2C, maka 2 dikali 0 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, M tan sama dengan 2C sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, M tan sama dengan 2C sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3.2 tentang turunan. Gunakan definisi f aksen C sama dengan limit X mendekati 0, F dalam kurung C ditambah H tutup kurung dikurang F dalam kurung C tutup kurung per H. Contoh soal, f aksen 1 jika fx sama dengan X kuadrat. F aksen X sama dengan limit X mendekati 0, F dalam kurung C ditambah H, tutup kurung, dikurang F dalam kurung C, tutup kurung, per H. Maka, X ini kita ganti dengan 1. Maka, F aksen 1 sama dengan limit X mendekati 0, F dalam kurung 1 ditambah H, tutup kurung, dikurang F dalam kurung 1, tutup kurung, per H. Lalu kita masukkan F aksen 1 sama dengan X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati 0 dalam kurung 1 ditambah H tutup kurung kuadrat dikurang 1 kuadrat per H. Sama dengan limit X mendekati 0, 1 ditambah H, 1 ditambah H dikurang 1 per H. Selanjutnya, sama dengan limit X mendekati 0, 1 ditambah H ditambah H kuadrat dikurang 1 per H. Maka, 1 dikurang 1 kita coret, habis. H ditambah H, maka 2H. Baik, lanjut. Limit X mendekati 0, H kuadrat ditambah 2H per H sama dengan limit X mendekati 0, H kuadrat ditambah H sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Soal kedua, F aksen 2 jika Ft sama dengan 2T kuadrat, maka F aksen C sama dengan Fc ditambah H dikurang Fc per H. Maka kita ganti C-nya ini dengan 2. Didapat F aksen 2 sama dengan F2 ditambah H dikurang F2 per H. Selanjutnya, lalu setelah itu kita masukkan F aksen 2 sama dengan 2T kuadrat. Sama dengan limit X mendekati 0,
2 dalam kurung 2 ditambah H tutup kurung kuadrat dikurang 2 dalam kurung 2 tutup kurung 2 per H. Sama dengan limit X mendekati 0. Bisa kita lihat bahwa 4 ini dapat dari 2 dikali 2. 2 ditambah H, 2 ditambah H karena dia berpangkat. 2 tambah H dikali 2 tambah H. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 2 per H. Selanjutnya, limit X mendekati 0, kita kalikan dia ke dalam. 2 dikali 2, 4. 2 dikali H, 2 dikali H, 2H. H dikali 2, 2H. H dikali H, H kuadrat. Maka 4 dalam kurung 4 ditambah 2H ditambah 2H ditambah H kuadrat sama dengan 4 dikali 4, 16 per H. Sama dengan limit X mendekati 0, 4H kuadrat ditambah 4H ditambah 4. Karena 2 ditambah 2, 4. Dikurang 16 per H. Selanjutnya, limit X mendekati 0, jadi kita kalikan 4 ini ke dalam. 4 dikali H kuadrat, 4 dikali 4H, 4 dikali 4. Maka 4 kali H kuadrat adalah 4H kuadrat. 4 dikali 4H adalah 16H. 4 dikali 4 adalah 16. Dikurang 16 per H. Selanjutnya, limit X mendekati 0, maka didapat 4H kuadrat ditambah 16H per H. Langkah selanjutnya yaitu limit X mendekati 0, 4H kuadrat ditambah 16. Sama dengan H-nya ini kita ganti dengan 0. Maka 4 dikali 0 kuadrat ditambah 16 sama dengan 0 ditambah 16 sama dengan 16. Saya akan melanjutkan.